Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam perenungan malam, dan di malam hari ini dalam perenungan malam kita akan menutup rangkaian aktivitas kita di pekan ini dalam perenungan malam. Namun sebelumnya, ketika kita ingin memulai perenungan malam, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada sampai di hari ini, pada saat di malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan tetap menyertai melindungi kehidupan kami. Dan ketika saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang hadir dalam hati kami, sehingga kami boleh dimengertikan dan mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kerendahan hati Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Bilangan pasal 25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Bilangan pasal 25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel." Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor." Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam, anak Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dengan cemburuku. Sebab itu, katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel." Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Sulu, pemimpin salah satu puak orang Simeon, dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pimpinan Midian. Kosbi itu mati pada waktu turunnya tulah karena Peor itu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Ketika kita membuka media sosial, kita menyetel televisi, kita melihat di HP, kita melihat tayangan-tayangan yang mengabarkan tentang kasus perselingkuhan yang terjadi, apa yang ada dalam benak hati kita? Kalau secara manusiawi, kalau kita memposisikan diri di orang yang mengalami hal tersebut, pasti kita kecewa, pasti kita marah, pasti kita tersakiti, dan mungkin pasti kita menangis. Saya percaya dengan kekecewaan, nangis, sedih, itu merupakan tanda bahwa kita tidak ingin diduakan dengan yang lain.
Dan demikianlah juga sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah tidak ingin diduakan. Dalam ke-10 titahnya, Tuhan Allah menyatakan dirinya bahwa ia adalah Allah yang pencemburu. Kita bisa baca di Keluaran 20 ayat yang ke-5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kepadanya huruf N-nya kecil. Sebab aku, huruf A besar, Tuhan Allahmu adalah Allah yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah ini yang harusnya diingat oleh bangsa Israel dalam kondisi apapun. Namun dalam teks pembacaan kita pada kitab Bilangan, ternyata titah Allah yang disampaikan oleh Musa yang ditujukan untuk bangsa Israel tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel dikatakan di ayat yang awal-awal, mereka telah berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Nah, karena mereka berzina, akhirnya menimbulkan kecemburuan Allah. Dan kecemburuan Allah menimbulkan murka kepada bangsa Israel. Tidak hanya itu, tidak hanya berzina saja Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata bangsa Israel juga menyembah Baal. Baal Peor dikatakan. Nah, ketika Tuhan mengetahui hal ini, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menghukum bangsa Israel sehingga mati. Dikatakan jumlahnya 24.000 orang. Nah, ini membuktikan bahwa Allah memang tidak suka diduakan. Dan Allah membenci orang yang mendua hati. Yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan, tapi masih bergantung pada kenikmatan atau kekuatan duniawi. Nah, saudaraku, ketika kita membaca dari ayat 1-18, pesan apa yang dapat kita ambil dan kita renungkan pada perenungan malam hari ini? Mari bersama kita mengoreksi hati kita masing-masing. Ini ditujukan juga untuk saya, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah kita masih mendukakan hati Tuhan dengan tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin saat ini kita tengah dalam banyak pergumulan, tengah banyak dalam kesulitan yang membuat kehidupan kita berantakan. Tapi kita diingatkan untuk tidak mencari perlindungan atau bantuan di luar Tuhan. Sebab hal yang demikian mampu membuat Tuhan cemburu. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan cemburu? Karena kita memang adalah milik kepunyaannya. Tuhan mengerti benar siapa diri kita. Dan ketika kita dalam pergumulan, permasalahan, Tuhan pun tahu. Oleh sebab itu, ketika kita mengerti bahwa kita adalah milik punya Tuhan, ketika dalam kondisi yang tidak enak pun, Tuhan ingin kita datang hanya kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia belaka, Bapak Ibu Saudaraku. Kita saja sudah diberikan nafas kehidupan. Kita diberikan kekuatan sampai pada malam hari ini. Kita memiliki kecukupan, semuanya itu hanya karena Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, Tuhan menginginkan datang hanya kepada Tuhan. Sesibuk apapun kita, jangan pernah kita menomorduakan Tuhan. Meskipun kita memiliki pekerjaan yang dari pagi sampai malam menyita waktu kita untuk tidak datang kepada Tuhan, tapi Tuhan mau minta bahwa prioritaskan Tuhan dalam keadaan apapun yang sedang kau alami. Sebab jabatan, kesuksesan, kekuatan, kepintaran, kedudukan, semuanya itu Tuhan yang memberikan. Nah, oleh sebab itu kita jangan menyombongkan diri di hadapan Tuhan, atau lari juga atau justru lari dari hadapan Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan di malam hari ini, milikilah keteguhan hati dan keyakinan iman hanya di dalam Tuhan. Milikilah berkat hanya di dalam Tuhan. Jangan membuat Tuhan cemburu, karena kecemburuan Tuhan menimbulkan murka dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan dan tetap setia pada komitmen kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini yang menguatkan kami, yang memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan tidak ingin dinomorduakan atau Tuhan tidak ingin disandingkan dengan yang lain. Tapi biarlah Tuhan kami belajar untuk kami tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengingat, kami percaya bahwa segala apapun yang kami miliki itu semuanya dari Tuhan. Sehingga ke dalam keadaan apapun yang kami alami, kami harus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ketika di malam hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami atau kami akan beristirahat malam, kiranya Tuhan sendirilah yang tetap menjaga dan menyertai kehidupan kami, istirahat malam kami, sehingga besok pagi kami boleh mempersiapkan diri untuk kami boleh bersama datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami, permohonan kami, yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.